sampai di kandangnya Pak Patmo Blora. Ini konstruksinya benar-benar sangat luar biasa. Ini full volume spandek sama dinding-dindingnya. Kalau lihat dari jauh, sampingnya ini inlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita udah berada di lokasi kedua di Blora, di kandangnya Pak Patmo. Populasi ini 3 lantai mas ya, 3 lantai itu kalau nggak salah sekitar 30 sekian gitu. Di Pati, di Pati, lokasinya pasnya di Pati karena perbatasan Blora dengan Pati. Nah lokasi ini mas memang lokasi khusus untuk kawasan peternakan. Jadi udah tertata untuk kandang 1, ini untuk Bali. Kalau Bali itu untuk pertemuan ya, ruang pertemuan, karena di Pati itu air agak sulit, dibuatkan tangki utama yang di sini. Nah, di sini, dan alhamdulillah kita di sini diundang untuk melihat kandang dan juga untuk mengupdate kandang kosong yang udah jadi dirubah untuk kandang koloni. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti apa kita lanjut di dalam mas. Separuhnya tingkat 2, yang bawah kalau sampai pertengahan ini menjadi tingkat 3. Saat yang bawah ini itu kan sedek. Wah, desainnya unik ini ya, ngetrap. Masuk bisa lagi mas? Lihat. Naik ke atas. Ayo mas, coba mas. Itu kelihatan Paisan, woi. Mantap. Ngeri. Kita coba lihat atas dulu aja. Ayo. Langsung kandang atas. Kandang Ayo atas. mas Anda. Sekarang kita punya kameramen baru. Oke. Kuat gaji nggak mas ini mas? Nah nanti kita anggarkan lah, nggak bisa. Nah dari sini ini mas ada sistem UV-nya, memang untuk standarisasi karo proses ya. Ya. Terus ada UV dan juga ada tambahan itu untuk sterilisasi air minum. Jadi UV itu fungsinya sih untuk menyaring Betul. air yang mungkin mengandung koli dan sebagainya atau bakteri lain masuk ke tandon ini. Setelah ke dalam kandang diharapkan tidak terkontaminasi dengan bakteri negatif atau juga untuk memperbaiki pH air. Nah di kandangnya Pak Patmo ini udah pakai ruder mas, cuma rudernya kan kecil. ruder, ini tempat pakan otomatis. Jadi gitu. kalau kemarin kita di tempatnya Pak siapa itu? Pak Ali. Pak Ali itu yang besar, ada ruder silonya silo masuk ke sini. Kalau ini langsung ke ruder ini masuk di tempat pakan. Nah, ini pakai ikut kemitraannya Malindo. Untuk tempat pemanasnya mas? Panasnya pakai Remington. Bukan Remington ini apa ini mas? Ya Cobra lah ini. Ya. Mirip-mirip macam ya Cobra atau mungkin Zobo dan sebagainya. Oke. Iya. Seperti itu. Ini juga ada 2. Ini kemitraan mas. Kemitraannya Malindo mas. Malindo pakannya mungkin ya, sama kayak di Jawa Timur kayak. Ya kalau di Jawa Timur kan untuk ayam kecil 8201. Kalau pakan 2-nya 8202. Berarti sama ya? Ya cuma kalau di sini ada kode C. Dan di sini nggak pakai yang 8203, peletnya nggak ada mas. Yo gitu. Ya. Oke, masuk kita ke dalam. masuk mas. Nah, ini kondisi penampakan di kandang lantai atas sendiri. Atas. Menggunakan tempat pakan 3 jalur, tempat minum 4 jalur.
Ogernya ada 1, 2, 3 jalur. 3 jalur ya. Kalau Ngomong-ngomong tingginya ini nggak terlalu tinggi mas. 170-an lah, 170 sudah oke ya. Kelihatan 75. Kelihatan dari ini ya, anginnya ini kenceng banget. Kenceng banget, Ambil dari sisi kanan dan kiri. Oke lah, ini oke lah. Menggunakan 3 sekat mas. 3 3 sekat. sekat, blower 1, 2, 3, 7. 7 blower, 3 sekat dengan per sekatnya ini kira-kira berapa ini? Mas? 1, 2, 3, 4 kali 4, 16. 16. Jadi ini per lantai 16.000 ekor. Ya. Kurang lebih ya. Oh, enggak mas, 16. 8 ya betul, 16 meter per sekat. Per sekat. Menggunakan kelihatannya kalau dilihat dari sini blowernya box fan mas. Hah? Box fan? Bukan kun. Oh iya, box fan. Box fan kan, karena ada tutupnya itu kan. Nah, gitu. Untuk inletnya menggunakan Ini ngomong-ngomong kayak agak kecil mas. Untuk inletnya ini. inletnya sekitar 6 mas. Ini berapa meter ini? Lebih sih. 9 meter nggak ada. Mungkin 8. Oh, ini per tiangnya itu 5 meter mas, mohon 8 maaf. meter. Jadi ini 20 meter per sekat. 20 Kan 4 meter. tiang. 4 kali 5 kan 20. Menggunakan inletnya ini 7 meter nggak ada ya? 6 meter. ya 7. 7. 5 Kayaknya tambah kurang 2. mas. Kalau menurut hitungan saya kurang. Ini tadi dari saya lihat dari luar itu Inletnya kurang ya. kayak kurang, teman. Gimana ya? Mungkin Ya. hitungan dari PPL atau mana itu cukup. Udah masuk. Tapi kelihatan dari angin pun ya juga kenceng. Ya. Cukup. Lah, proyeksi di kandang ini tim Ragil itu dimintain untuk mengupgrade untuk koloni, full koloni lantai atas. Nanti dengan 3 jalur ya, kira-kira. Mintanya beliau itu 4 mas. 4. 4 jalur, 1,5, 3 meter, 1,5 jalan 1 meter, terus 3 meter, jalan 1 meter lagi 3 meter ujung 1,5. Berarti 4 jalur menggunakan slat ukuran 1,5 meter dan 2 meter. 2 meter. Kira-kira begitulah. Nanti untuk kita kerjakan ya. Ya, nanti kita Lihat Mas, ini untuk pencahayaannya tetap pakai LED. Hemat juga di ya, sini. LED dibantu dengan lampu manual. Dan lampunya ini tidak terlalu terang Nggak terlalu juga. terang, Cuman lampu-lampu penerangan secukupnya dipadukan dengan lampu kuning juga. Mungkin agak ke tengah karena di sini ada angin. Oh iya, betul. Bisa hemat listrik. Ayamnya umur 27 hari ini, Mas. 27 hari mungkin sekarang bobotan 13, 14. Ya. Yang besar 14, yang kecil ya standar mungkin 13 lah. Kalau dilihat dari posturnya ya. Ya. Ini postur ayamnya memang agak sedikit kurang besar. Bagus sedikit. Jenis DOC-nya small Mas, mungkin ini Mas. Ya. Dapatnya small ya ini. Kelihatannya gitu, Mas. Karena periode ini banyak yang dapat semua. Banyak yang dapat small. Mungkin pengaruh dari penetasan juga di periode sekarang. Itu. Dindingnya full pakai baja ringan. Full baja ringan. Dulu pernah pakai terpal. Ya. Cuma karena sering rusak, mungkin sini anginnya kencang, Mas. Itu. Angin kencang, panasnya juga tinggi, terus akhirnya sama Pak siapa yang tadi? Gunadi. Gunadi di-upgrade menggunakan full galvalu. Oh. Dingin juga. Tadi Dingin. kalau kita melihat dari luar kan, wah pasti dalam panas, Mas. Tapi kalau lihat sekarang sejuk, Mas. Anginnya juga Sejuk enak. tercukupi gitu loh. Ditambah kandang ini nggak terlalu tinggi Mas. Jadi untuk tarikan angin ini kencang sekali. Kita mungkin perlu lihat panel, Mas, atau gimana? Terlalu nengah Mas. Terlalu Kasihan. nengah, Saya kasihan kasihan ayamnya. Kalau panel mungkin hampir semua sama pakai Temton ataupun NOS Ya, untuk sistem elektriknya ya. Ya. Atau teknologi. Kelihatan sih sesuainya. Temtronnya itu. Kelihatannya itu pakai Yang besar satunya Temtron, bukan yang Temtron, punas. kuning. Temtron, yang kuning ya. bukan punos. Bukan punas. Oke, lanjut ke kandang bawah Mas, karena Mungkin ini kita lihat sudah kandang berdua. atas sudah cukup sih kita melihat. Nanti kita Kandangnya, fullkan lah, Mas. Ini kandang ini kan bukan hanya 2 lantai. Ya, Kalau nggak 3 lantai, 4 lantai. Jadi tapi yang 2 lantai itu ukurannya nggak seluas ini. kok gitu loh. bisa ya? Ya makanya Ini- nanti kita buka. Seperti 3 lantai. Coba kita lihat di kandang bawahnya. Kencang sekali. Luar biasa. Perwakilan Pak Patmonya demam panggung.
Sama ini juga menggunakan tempat pakan oger, otomatis menggunakan 1, 2, 3. Ini yang 2 ada jemping apa ini? Jempingan ini, Pak. Agar tidak basah ya. Niku. Ya, pengaturan ini udara. Pengatur udara. Biar naik gini dah. Nah, iya. Oh. Sono juga kena. Biasanya sono itu nggak kena. Nggak kena. Seluruh semuanya kandang itu kalau di posisi di situ pasti nggak ada angin. Karena ambungnya ke samping. Larinya itu dia ke tengah. Tengah. Baru lari ke sono. Samping nggak gitu. kena. Nah, yang samping itu pasti ngeblank. Sekitar beberapa meter itu pasti ngeblank, nggak ada angin. Kalau ditambah dengan jempingan Nah, seperti apa, ini. kayak gini. Itu pasti sekitar 6 sampai 9 meter, 6 meter lah itu Ya. blank, nggak ada. Nggak dapat angin. Nggak dapat angin. Tapi kalau dibasin tuh liatin. Nah, itu dapat. angin. Maka dari itu ini fungsinya dari tali-tali itu untuk mengetahui anginnya ya. Oh iya ya. Nah, tengah juga dapat seperti ini. Ini dapat, itunya dapat, jadinya anginnya merata. Nah, Betul, di betul. samping itu kalau brooding itu kalau malam suhunya terlalu dingin, akhirnya dikasih gini, itu kan ada embun, ada udara terlalu dingin itu kan. Oh, ketahan Saat Indo. ini pasti basah. Ya. Nah, ada embun yang masuk ke sini. Nah, tertahan dengan ini. Akhirnya tetapnya kering. Oh gitu. Itu salah satu teknik untuk mencegah kelembapan ketika di depan sel deck. Masuk Pak Gunadi. Jos. Agak nengah dikit yuk kita. Karena Biar- memang biar. ukuran kandang ini kan lebarnya Pak 13 Pak ya. 13. Banget Mas Chandra. Ini kenceng sekali. Kita habis satu ini aja Mas Chandra. Lihat di Kelihatannya tetap minum. habis deflektor aja, nggak usah terlalu ke ujung. Takutnya saya ini mempengaruhi tingkat kenyamanan ayam. Ayamnya jadi Mampet, stres. Mampet. Dah, mungkin di sini aja, tengah-tengah. Airnya mampet. Untuk kandang bawah ini nyala blower 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Atas tadi juga nyala 6, bawah juga nyala 6. Tinggal satu nanti mungkin pada waktu ayam umur 30 hari ke atas sampai panen. Untuk teman-teman kemarin yang nanya ketinggian dari sekatan. Sekatan ini nggak terlalu tinggi sih. Mungkin sekitar 1 kilan lebih, ini sekitar 30 cm sudah cukup tinggi. Dan ayam kecil ini juga tidak bisa meloncat. Untuk ayam besar, kalau ayamnya itu gemuk-gemuk, saya rasa untuk kandang close ini segini sudah cukup. Dia nggak kuat meloncat karena beban atau bobot ayam itu sudah mencukupi. Kalau ayam bisa meloncat dari pagar ini berarti seperti itu Mas, lihat ayamnya kalau bisa loncat itu berarti bobot ayam itu kurang memenuhi standar karena mungkin agak kurus dan sebagainya. Kekurangan ransum atau nilai gizi dari pakan yang diberikan itu bisa pengaruh, atau mungkin dengan kondisi ayam nggak suka makan, nggak suka minum, diem aja, pertumbuhan dari teman-temannya akan tertinggal. Nah, bangunan kandang ini UNP ya. UNP kan AC Mas ini. Ini UNP Mas. UNP ya. UNP. Ya betul, UNP. Full baja. Dengan perhitungan mungkin sampai 15 sampai 20 tahun nggak kepakai, ini bisa dijual. Kalau kandang cor itu nggak bisa. Ya, bongkar. Tapi permanen gitu. Cuman awalnya kalau pakai bus ini biayanya mahal. Cuman dalam jangka panjang ya itu tadi dijual bisa karena besi. Dirosok nih lah teman-teman. Di kilo nih. Oke cukup Mas untuk kandang tingkat 2 ini. Oh ya ini ininya lantainya kayu Mas, full loh ini. Kayu apa ini? Jati. Kok jati ya? Ya mungkin kayak apa kita tanya ke Bapak Gunadi. Lanjut ke lantai yang paling bawah, itu lantai 1 ya. Lihat dari konstruksinya itu enggak seperti lantai 3 karena dari ujung sana Mas Chandra itu cuma terlihat 2 sel deck. Ya, tapi semakin ini menurun,
itu terlihat ada sedek satu, ternyata ini dengan 3 tingkat, yang separuhnya tingkat 2 yang bawah. Kalau sampai pertengahan ini menjadi tingkat 3. Nah, kandang yang paling bawah ini masuknya di ini pintunya bawah sini. Nah, lihat dari ujung ini pakai Tentron 304D menggunakan 4 blower. 4 blower ya? Iya, ini 4 blower. Oh, 5 blower, yang satu mungkin manual, Mas. Kenceng ini anginnya. Langsung masuk. Sedeknya ini sekitar 5 meter per sisinya. Jadi totalnya 10 meter. Ini kayunya Kalimantan loh. Oh, kayu Kalimantan ini. Wah, kuat sekali, Pak. Kalau ini kita berani, Mas, ke ujung sana karena kandang ini nggak terlalu panjang. Kalau kandang atas saya nggak berani membelah kandang nanti, membelah ayam, membelah kandang. Ya, sambil jalan kita sampai ke ujung. Lihat di kandang ini ayamnya oke, bagus, lihat sehat. Cuman ini kayaknya lagi program ini ya, ayamnya dibiarkan haus, mungkin nanti akan masuknya vitamin. Bismillah. Nah, ini sepertinya total blower ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 blower, yang satu kecil. Wih, terlihat mantep kalau yang sini dekat blower ini. Ayamnya lebih kayak padet nih, Mas. Padet. Oh, kelihatan bagus ayamnya yang ojong sini. Pakai box fan total 5 besar, 1 kecil, yang satu sepertinya ukurannya 36 in untuk masa brooding saja. Sistem lampunya tetap penambahan LED juga. Ujung dekat blower ini untuk ayam yang sortir. Di sini beda manajemen. Kalau di Bapak Sutikno Modo Lamongan, yang ayam kecil itu ditaruh di dekat pintu, Mas, karena agar dapatkan udara yang fresh. Lihat, kalau teman-teman sering mengunjungi kandang ya, paling ujung sini ini agak berbau amonia. Baunya agak lebih menyengat, sebabkan di ujung sini itu tempat berkumpulnya amonia. Dan udaranya yang paling fresh itu di sana. Nah, depan saya dek, maka dari itu di tempatnya Bapak Sutikno Modo Lamongan itu naruhnya di sana agar mendapatkan udara yang fresh. Kalau yang sini khusus ayam sakit, begitu, Mas, manajemennya. Jadi beda kandang itu beda manajemen, dan ini tidak salah juga. Semua tergantung owner masing-masing. Ayam sakit jelas di dekat blower, karena kalau di dekat saya ini namanya menyebarkan penyakit. Kalau ini masih terpal, Mas, samping-sampingnya. Tadi kalau kandang 1, 2 itu pakai SBS, pakai galvan semua. Ini pakai terpal. Ya, ini paten semua terpalnya, nggak pakai amplop. Mungkin kandang ini totalnya sih total 3 tingkat, bukan 4 tingkat. Oke, masalah lanjut ke Ini nanti yang lantai 3. selanjutnya Lantai yang terakhir, Kak, tapi bedanya, Mas, yang 2 lantai tadi kan panjangnya sama full. Ini mungkin sekitar 50%-nya. Ternyata 4 lantai, saya berarti salah nyebut lah ini. Makanya tadi bilang kan Lihat ada aja, 4 lantai. yang bawah ini, itu kan sedek. Wah, desainnya unik ini ya, ngeterap berarti. Oke, jadi kelihatan kandang ini ternyata 4 lantai gitu. Dari pintu masuknya ada di sebelah
bawah dekat blower. Ini benar-benar memanfaatkan model kandang di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang biasanya itu tinggi terendah, Mas. Ini memanfaatkan model desain kandang ya. Nah, ini Kalau lantai dilihat, paling bawah. lantai bawah menggunakan 3 blower. Oke, masuk. Mas, nggak usah Mas, itu Mas. Biarin Mas. Ini kalau desain kandang bawah ini sampingnya itu menggunakan bata ringan, full bata ringan tanpa terpal-terpalan. Kalau kandang atas tadi baja ringan atau galvalum. Dan di ujung sini ini pakai apa ini Mas? Seng galvalum penutupnya. Getar ya kalau seng galvalum ya. Ya. Nanti Oh, kita gitu. lihat bagian luar, Mas. Ini ada diesel yang udah nyala juga. Jadi nggak full listrik, ada pakai diesel juga. Diesel. Iya. Kalau gitu langsung ke Kita lihat dulu sini dulu. ini ya, keluar aja Mas. Kita Ya. lihat. Ayo Mas Andra, kita lihat ke luar saja. Tiangnya Mas, cornya Mas, besar. Cornya segitu besarnya. Pantesan kandang ini menghabiskan biaya 2M, Pak. 2,5 M. Nah, ini kita ke ujung. Oh, konstruksi besar. Luar biasa. Wih, ternyata ada yang digerakin pakai diesel. Berarti yang lantai atas dan lantai 3 ini pakai diesel, Mas. Lainnya ini semua full listrik. Hybrid juga, keren. Nah. Gimana, Pak? Oh, ada airnya. Oh, lagi bersihin flashing mungkin. Flashing. Bersihkan. Itu ada satu lagi ya, punyanya siapa? Oh, yang rugi. Jadi punyanya Pak Patmo ini ada 2 kandang. Oh, saudaranya. Jadi area ini ada 2 kandang, Mas. Satunya itu. Tapi kita nggak perlu ke situ. Komplek, termasuk komplek, Mas. Lahan ini termasuk luas, Mas. Jadi jalur truk itu bisa masuk ke sana. Tebing-tebing. Blora punya ini. Untuk pengembangan juga masih banyak, Mas. Ya, bagus Nah, sekali ini pengembangan. Dan cocok konstruksi- untuk kawasan peternakan, Mas, ini, Mas. Konstruksi hybrid yang kita gambarkan kan seperti ini. Ya. Cuma ini dieselnya cuma gerakin 2. 2 ya Pak ini dieselnya. Satu diesel gerakin 2. Ah. Oh, iya. Kalau ada mati lampu, terus kebutuhan apa? Kita belum masuk bisa Pak, Pak. Lihat. Naik ke atas. Ayo, Mas. Bisa. Coba, Mas. Bagiannya. Saya sambil sedikit mengambil video juga. Oke, kita naik lihat konstruksinya. Ini dulu si masih murah. Kenceng juga. Nah, di lantai 2 ini ternyata juga ada diesel, mungkin ini 2 kali lipat. dicopot 200 karena mungkin listriknya sudah cukup. Kita ke lantai 3. Diesel di lantai 3 ini nyala. Oke, hati-hati. Ini ke lantai 4 tinggi sekali. Waduh, getarannya sangat kerasa, Mas. Hati-hati. Ini untuk lantai 4-nya. Ngeri. Sangat tinggi. Itu kelihatan. Paisan. Woi. Oke, mantap.
ngeri ya. Semen Ya. RT7. Turun mas. Oke mas, katanya mas. Ngeri. Nah, oke, ini tadi rangkaian kita melihat di kandangnya Pak Patmo, Mas ya. Betul. 4 lantai istimewa. 4 lantai. Yang kesimpulan dari kandang ini tadi itu kan kandang memanfaatkan lahan yang ada, dibuat 4 lantai. Dan ketika listrik 3 pas nggak bisa masuk, hanya ada 1 pas, dibuat dengan sistem hybrid. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk teman-teman. Untuk ketika ingin membuat kandang, pertimbangkan dulu yang utama adalah listrik dan yang kedua adalah lokasi lahan. Nah, mungkin cukup sekian dari kita. Mudah-mudahan video di kita ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bantu like, subscribe, share dan komen agar kita terus dapat berkarya dan terus membagikan ilmu kepada teman-teman semua. Oke, cukup sekian dulu Mas. Baik Mas. Nah, saya Muafiqul Ihsan Khairul Anam. dan dibantu oleh Mas Chandra ya. Mungkin nanti bisa tambahan untuk Oke, kita bisa mantap. buat kolaborasi ya. Oke, kita salam-salam dulu. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Max Flora.